Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di acara diskusi dalam rangka Japanese Film Festival Plus online Festival 2020 atau mungkin lebih akrab kita kenal JFF Plus ya. Perkenalkan kami dari Japan Foundation Jakarta. Saya Vivi sebagai MC membuka acara pada siang hari ini. Acara ini adalah acara diskusi mengenai film dokumenter bersama Mbak Ima Puspitasari dan Mas Anwar Rahman atau lebih dikenal dengan Mas Pinte, dan akan dimoderatori oleh Weni Mukadas dari Kinotika Makassar. Mungkin teman-teman di sini udah ngikutin JFF Plus dari sejak pembukaan kemarin, tanggal 3 malam kami opening, kemudian tanggal 4 film sudah mulai bisa ditonton secara gratis. Untuk singkatnya sih, kami ceritakan sedikit mengenai JFF. Jadi JFF ini sudah diselenggarakan oleh Japan Foundation sejak tahun 2016, dan biasanya kami adakan offline, jadi nggak cuma di Jakarta tapi juga di beberapa kota, salah satunya pasti ada di kota Makassar. Nah, kebetulan karena hari ini, tahun ini sangat disayangkan kita tidak bisa menyelenggarakan festival secara offline, jadi kami menyelenggarakan festivalnya secara online, termasuk acara diskusi juga. Kami harapkan bisa menambah wawasan teman-teman semua, jadi nggak cuma nonton film Jepang, tapi ada wawasan baru dan ilmu yang bisa didapat. Dan biasanya kalau di Makassar kami juga disupport oleh Kinotika Makassar, maka untuk diskusi hari ini pun kami bekerja sama dengan teman-teman dari Kinotika Makassar. Nah, secara aku nggak lama-lama aja, tadi teman-teman sudah lihat video tentang trailer dari JFF Plus. Mungkin ada yang belum sempat nonton banyak dari JFF, atau mungkin udah pada nonton macem-macem, udah mulai hunting merchandise-nya segala macem. Nanti tetap bisa dinikmati, cara-caranya sudah ada di sosial media kami, seperti di video tadi juga sudah dijelaskan. Nanti teman-teman tinggal setelah acara ini berakhir bisa langsung cek juga film-film yang masih tayang dan masih akan tayang sampai tanggal 13 mendatang. Sebelumnya untuk selama acara kami matikan mikrofon dan video teman-teman semua. Nanti di akhir akan ada sesi Q&A. Jadi seandainya dalam diskusi teman-teman ada pertanyaan, ingin menanyakan sesuatu, bisa ditulis di kolom Q&A di bawah dan akan kami jawab satu persatu di akhir sesi setelah pemaparan berakhir. Nanti juga kami harap teman-teman mengisi angket di akhir acara setelah acara diskusi ini berakhir, dan juga ada hadiah bagi teman-teman yang memberikan pertanyaan terbaik. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada respon, tulis aja, jangan ragu-ragu, siapa tahu kalian terpilih untuk dapat hadiah dari kami. Mungkin sementara itu dulu aja. Nanti acara akan kita mulai saat lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan untuk JF juga boleh, nanti di akhir saya akan join lagi untuk bantu-bantu jawab tentang JF-nya. Dan tentunya kami ada promosi untuk acara-acara JF lainnya, jadi jangan cepat-cepat meninggalkan acara diskusi ini ya. Oke, Mbak Weni, terima kasih. Silahkan, saya persilahkan kepada Mbak Weni dengan Mbak Ima dan Mas Ite. Terima kasih Mbak Vivi. Halo, selamat sore teman-teman semua. Semoga tetap sehat di masa pandemi ini. Mungkin teman-teman pengikut setia Japanese Film Festival juga sudah nonton film dokumenter Tsukiji Wonderland yang diputar beberapa hari lalu dan yang menjadi tema obrolan kita hari ini. Nanti siapa tahu teman-teman juga mau memberikan respon tentang film ini. Nah, sedikit tentang Tsukiji Wonderland. Jadi di dalam film ini tema utamanya itu diceritakan tentang pasar ikan Tsukiji.
Nah, ada seorang profesor sosial antropologi dari Harvard University sempat mengungkap bahwa salah satu alasan kenapa pasar ikan Tsukiji itu begitu spesial karena didorong oleh rasa penasaran orang terhadap kekhasan masakan laut Jepang. Saking fenomenalnya pasar ikan Tsukiji ini juga menjadi salah satu lokasi destinasi wisata di Tokyo. Tsukiji Wonderland ini memotret hubungan antara pelanggan dan penjual. Saya menangkap juga bahwa kegiatan orang-orang yang ada di dalam pasar ikan Tsukiji ini bukan lagi sekadar jual beli, bukan lagi sekadar mendapatkan keuntungan dari penjualan ikan, tetapi mereka telah mendedikasikan hidup mereka di situ. Bukan lagi menjadi kayak sebagian hidup mereka, tetapi itu sudah menjadi seluruh hidup mereka. Sementara itu di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, ada juga pasar ikan yang ada di Pelabuhan Pautere. Nah, Pelabuhan Pautere ini juga seperti pasar ikan Tsukiji, dia menjadi salah satu destinasi wisata di Makassar. Jadi teman-teman kalau datang ke Pelabuhan Pautere ini bisa melihat kapal-kapal tradisional seperti pinisi atau katinting, joloro, dan lain-lainnya. Nah, hari ini tuh kita ingin mendiskusikan bagaimana keunikan manusia atau interaksi manusia di dalam pasar ikan Tsukiji dan Pautere, bagaimana melihat kegiatan masyarakat itu menjadi satu unit komunitas yang ada di masyarakat namun berbeda regional. Nah, hari ini kita ada dua panelis yang keren-keren. Pertama ada Mbak Ima Puspitasari. Nah, beliau ini adalah seorang pembuat film. Dia pertama kali menjadi sutradara film dokumenternya sendiri itu di tahun 2009 mengenai terorisme and counter radicalism di Indonesia. Di tahun 2014 itu dia membuat film dokumenter pendek berjudul Nyalon tentang hiruk-pikuk pemilu Indonesia yang memotret opini masyarakat. Kemudian di tahun 2000 sekitar tahun 2015 ya Mbak Ime, film pendek keduanya itu berjudul Wasis tentang kakeknya sendiri, yaitu seorang aktivis pendidikan. Nah, film ini memenangkan penghargaan film dokumenter terbaik di Festival Film Dokumenter Jogja tahun 2015 dan di kompetisi Festival Film Pendek XX1 Jakarta tahun 2016. Mbak Ima ini juga mendapatkan fellowship belajar membuat film dokumenter dari John Darling Fellowship di Australia tahun 2015. Nah, yang kedua itu ada Anwar Rahman atau akrab disapa Kak Jimpe. Kami sama-sama dari Makassar. Halo. Beliau adalah penulis, penyunting, dan penyelian naskah. Sehari-harinya itu beliau adalah pustakawan dan pengarsip di Kampung Buku Makassar. Di tahun 2017 sampai 2019, dia menjadi direktur Makassar Biennale, ajang seni rupa internasional 2 tahunan di Sulawesi Selatan. Kemudian di tahun 2019, Kak Jimpe ini merampungkan film dokumenter sejarah berjudul Bunyi Kota 100 Tahun Musik Populer Makassar. Mungkin kita langsung aja nanya-nanya ke Mbak Ime. Pertama-tama saya ingin menanyakan nih Mbak Ima, maaf ya Go. Dulu memang dipanggil Ime sih, nggak apa-apa. Mbak Ima, oke. Mbak Ima, kenapa Mbak Ima memilih jalur dokumenter sebagai pembuat film? Mbak Ima juga kan pernah residensi di Tokyo ya? Mungkin boleh Kyoto sih diceritakan. sebetulnya. Oh iya, Kyoto ya. Oke. Mungkin boleh diceritakan sedikit selama residensi itu apa Mbak Ima pernah atau melihat keterkaitan atau kekhasan masyarakat Jepang yang juga digambarkan di film Tsukiji Wonderland. Iya, makasih Weni, terima kasih teman-teman JFF. Halo teman-teman semua.
Iya, jadi memilih kenapa film dokumenter bukan fiksi? Pertama karena, saya dikelilingi oleh banyak teman-teman yang jago-jago bikin film fiksi, jadi saya kader sendiri. Dan susah membuat film fiksi itu sebetulnya. Enggak sih, sebenarnya film dokumenter atau fiksi sama aja, cuman yang menantang buat saya itu karena, di dokumenter itu saya bisa berada di belakang kamera dan memperhatikan orang, dan interaksinya, istilahnya kayak nguping sama ngintipin orang, bisa berjam-jam, merekam mereka, meresapi, interaksi, dan bagaimana mereka merespon lingkungan sekitar, lalu konflik-konflik yang terjadi antar manusia dan lainnya dari balik kamera. Dan itu nantinya bisa saya rangkai menjadi sebuah cerita, dan itu yang menarik, dari dokumenter. Sedangkan kalau di, fiksi tentu saja kita membuat, dari nol ya, membuat ruang itu dari nol, karakter dari nol, sedangkan kalau dokumenter kita meminjam apa yang sudah ada di depan mata, dan dimulainya dengan observasi, dan itu menurut saya menarik sekali. Sebab saya memulainya itu semua dari balik, video dokumentasi keluarga. Jadi saya punya kamera handycam jadul itu Hi8 yang saya gunakan untuk merekam wedding-nya tante atau om gitu, atau mungkin ada bahkan acara kematian, itu saya pasti jadi seksi dokumentasi. Dan yang menyenangkan itu karena itu tadi, saya merekam momen-momen, interaksi, dan bahkan merekam, ruang gitu. Itu yang mungkin jadi landasan saya akhirnya, berani membuat film dokumenter yang pertama. Itu sih sebetulnya, kenapa dokumenter dan bukan fiksi. Terus, tahun 2017 itu, saya melihat di Facebook ada pengumuman dari, Asia Center Japan Foundation yang membuka kesempatan untuk, residensi. Nah, saya mencoba memberanikan diri untuk, ikut serta dan, pitching, sebuah film eksperimental sebetulnya, tentang relasi ayah dan anak gitu sebetulnya, dengan layers, cerita folklore dari Jepang dan Indonesia. Di situ saya berangkat ke Jepang dan, jujur aja sebetulnya, negara Jepang itu cukup cukup cukup, jauh dari impian saya. Maksudnya kan banyak tuh teman-teman yang, liburan ke Jepang berkali-kali gitu. Saya nggak pernah kepingin tuh, nggak tahu kenapa. Mungkin alasannya pertama karena makanan, jujur aja karena makanan. Karena, dulu, waktu masih kerja di Jakarta, teman-teman saya tuh selalu seneng banget makan makanan Jepang pada waktu itu. Dan di Jakarta waktu itu memang baru mulai ya, makanan Jepang baru mulai, ngetren. Tapi saya setiap diajakin ke restoran Jepang dan makan, yang saya cobain tuh yang goreng-gorengan, ikan yang digoreng-goreng. Apa sih istilahnya, kok saya jadi lupa. Ikan yang digoreng-goreng itu, bukan yang sashimi-sashimi gitu. Karena setiap saya nyoba tuh rasanya tuh kayak kurang kurang enak gitu, masih geli-geli gitu, dan baunya juga mungkin, masih nggak pas di saya gitu. Nah, tahun 2017 ini, gara-gara film dokumenter ini, saya berangkat ke Jepang, dibiayai oleh Japan Foundation Asia Center, terus tiba-tiba memberanikan diri untuk masuk restoran Jepang gitu, dan mencoba sashimi yang benar-benar Jepang. Penasaran karena ya siapa tahu, beda gitu rasanya, dan benar-benar beda. Rasanya benar-benar seger sekali sampai akhirnya hampir setiap hari saya makan sashimi atau makan, makanan, Jepang yang benar-benar otentik Jepang. Jadi mungkin separuh dari, uang sekolahnya dari Japan Foundation itu untuk saya kulineran nih di Jepang, jujur aja. Makasih loh Japan Foundation. Cuman memang akhirnya saya juga jadi penasaran, karena saya residensinya di Kyoto, tapi memang saya ada sekitar 3 atau 4 hari itu, ke Tokyo untuk wawancara narasumber, dan, sebetulnya saya juga sempat mencoba mau ke pasar Tsukiji, cuman waktu itu kalau nggak salah baru renovasi atau bagaimana gitu mungkin. Mungkin teman-teman yang sering bolak-balik Jepang bisa klarifikasi ke saya apa yang terjadi tahun 2017, cuman saya nggak nyampe ke sana gitu. Cuman memang, rasa penasaran saya, terhadap makanan laut Jepang terutama, itu sebenarnya terjawab di sana ketika di Jepang, kan memang fresh sekali gitu. Dan memang ada banyak sekali pertanyaan akhirnya gitu. Ini nih, dan setiap masuk ke restoran-restoran Jepang itu, vibe-nya tuh,
selalu sama gitu, restorannya kecil-kecil, apa namanya, dan intim ya, antara pembeli dan juga penjualnya tuh, apa namanya, karena mereka bisa ya saya memperhatikan ya, saya sih tidak bisa berbahasa Jepang, jadi saya memperhatikan aja, mereka ngobrol, apa, dan chef-nya itu juga membuat satu, apa, istilahnya, satu, piring makanan aja sampai sampai serius sekali lah. Persis seperti kalau kita lihat, kalau teman-teman sering lihat apa tuh Waku-Waku Japan itu, ini suka lihat nggak? Itu kan kadang kalau ada yang apa, liputan-liputan untuk restoran-restorannya itu kayaknya buat satu piring aja segitunya gitu, segitu seriusnya sampai menceritakan soal bahan makanannya ini nih, hanya musim ini nih tersedianya ikannya, terus, apa namanya, kesegarannya, dan cara mengolahnya itu tingkat, harus, ini dan itulah, begitu apa ya istilahnya, mmm, seriusnya hanya untuk sepiring, apa, makanan gitu. Dan apa, budaya makan ikannya tuh memang memang memang, udah menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi ketika nonton film Tsukiji Wonderland itu nggak heran kalau, apa namanya, bisa sesegar itu kualitas sebuah makanan ikan laut ya, terutama ikan laut di Jepang gitu sih menurut saya. Ya mungkin itu dulu kali ya, biar nggak kepanjangan. Baik, terima kasih Mbak Ima. Kayaknya sih tahun 2016 pasar ikan Tsukiji itu direlokasi deh kalau nggak salah. Mungkin itu ya, jadi ya. Baik, mungkin ke Kak Jimpe, boleh cerita-cerita sedikit tentang pasar ikan Paotere, terus gimana kira-kira ada tidak keterkaitan atau ada persamaan atau bahkan perbedaan yang mencolok antara pasar ikan Paotere dan Tsukiji. Silakan Kak Jimpe. Halo Kak Jimpe. Halo. Iya Kak. Frozen. Halo Kak. Kayaknya lagi jelek ya jaringannya. Mungkin sambil kita tunggu Kak Jimpe jaringannya membaik, mungkin kita bisa cerita-cerita dulu sama Mbak Ima kali ya? Boleh nggak Mbak Ima kita? Iya boleh. Iya boleh. Jadi kira-kira kan Mbak Ima ini udah maksudnya pembuat film dokumenter ya. Kira-kira bisa cerita tentang proses pendekatan yang dilakukan untuk memasukkan orang-orang sebagai subjek dalam medium film dokumenter, atau bagaimana sih menangkap interaksi antar subjek bahkan secara emosional. Nah kalau di film Tsukiji itu kan kita bisa mudah menangkap bagaimana hubungan eratnya antara penjual dan para chef-chef itu. Mungkin Mbak Ima punya pengalaman sendiri soal menangkap interaksi dalam film dokumenter. Yang jelas seperti penjelasan saya tadi di awal soal apa, observasi, yaitu dulu sih sebetulnya yang dilakukan. Saya pernah membuat film yang nyalon itu sebenarnya lokasinya kan di pasar. Cuman memang fokusnya bukan soal ruang pasarnya itu sendiri. Meskipun demikian, yang saya harus lakukan di awal sebelum saya terjun fokus ke subjek-subjek film dokumenter saya yang bekerja di dalam pasar, itu mau nggak mau saya memang harus apa namanya, meresapi ruang pasar itu sendiri. Maksudnya saya datang ke sana tanpa bawa kamera, tanpa bawa segala macam alat dokumentasi, keliling-keliling aja di dalam pasar itu, mengamati, mendengarkan, apa, sambil sesekali ngobrol dengan beberapa pedagang, beli jajanan dan segala macam. Beberapa kali, hampir kurang lebih 2 mingguan lah yang saya lakukan di sana tuh hanya sekedar datang dan ngobrol. Keliling semua lorong-lorong pasar saya lalui,
Padahal sebetulnya yang ingin saya lakukan yang ingin saya rekam dalam film dokumenter saya itu sebetulnya bukan pasar itu sendiri, tapi lebih ke sebuah salon yang ada di dalam pasar itu, dan dengan subjek ibu dan bapak yang memotong rambut di dalam salon itu, yang salonnya ada di dalam pasar. Cuman yang saya lakukan memang harus apa ya istilahnya, meresapi lingkungan pasar itu sendiri. Dan saya yakin yang dilakukan oleh pembuat film Tsukiji Wonderland juga pasti seperti itu. Pasti dia melakukan observasi berkali-kali. Saya yakin dia datang ke pasar itu, mengamati, duduk saja mengamati proses-proses yang terjadi dari pagi sampai malam. Saya yakin memperhatikan interaksi antar manusianya, antara pembeli dan penjualnya, atau mungkin kan ada middleman, ada wholesaler dan segala macam, dan aktivitas yang di situ, ada auction, ada barang masuk, barang keluar, segala macam. Saya yakin dia pasti merekam itu semua dalam menggunakan matanya dia sebelum menggunakan bantuan kamera. Saya yakin seperti itu sih. Dan proses itu sangat penting untuk dilakukan oleh pembuat film dokumenter, apalagi kalau ruang itu bukan ruang yang sering ada dalam kehidupan dia gitu, kan ruang baru gitu. Saya masuk ke dalam pasar yang saya bukan penjual di pasar itu gitu. Saya orang luar gitu. Jadi untuk bisa benar-benar merasakan vibe-nya dan untuk memilih pilihan shot-shot seperti apa yang harus saya saya pilih, gerakan kamera seperti apa yang ingin nanti saya eksekusi untuk film dokumenter ini, amat bergantung sekali dari hasil observasi itu. Dan saya suka sekali melihat Tsukiji Wonderland itu bagaimana sutradaranya itu memilih gaya kamera yang cukup kayak seperti melayang gitu ya, seperti melayang halus, menyusuri lorong-lorongnya seperti itu. Itu membuat kita tuh juga seperti seolah-olah berada di tengah-tengah pasar itu kan, seperti ikut jalan di lorong-lorongnya, ikut mengamati aktivitas, seperti kita berdiri di situ gitu. Dan itu pengalaman yang menarik sih menurut saya. Jadi ikut juga bisa merasakan apa yang mungkin dirasakan oleh si sutradara itu ketika dia berada di situ, sedang mengobservasi interaksi antar manusia gitu sih. Dan pada akhirnya pun ketika memilih subjek, ketika masuk ke subjek dokumenternya, lingkungan lingkungan di mana dia berada itu juga mempengaruhi akhirnya pilihan-pilihan saya ketika mesti wawancara misalnya gitu. Saya ingat saya pernah ngobrol dengan tukang sayur yang itu gitu. Menarik tuh sepertinya kalau Bapak yang itu mungkin diwawancara oleh subjek dokumenter saya untuk untuk diwawancarai misalnya tentang situasi politik, karena waktu itu kan film dokumenter terkait itu gitu. Jadi mungkin observasi sih yang untuk menyelami subjek-subjek dokumenter itu, dan mendengarkan tentu saja. Semua panca inderanya digunakan lah yang jelas gitu sih. Salah satunya juga supaya diterima di pasar, karena pasar kan itu komunitas tersendiri ya. Dan saya masuk lewat pintu belakang di awal-awal, nanti nggak nyampe jam 12 siang kabar tentang ada saya membawa kamera itu pasti udah nyampe ke tukang parkir di depan, secepat itu kabarnya gitu, saking dekatnya relasi antar manusia di sana gitu. Dan itu yang juga saya rasakan di Tsukiji Wonderland gitu, meskipun mereka di sana memang area bisnis ya, cuman ya kayaknya sedikit kesamaannya tuh di mana-mana pasar tuh itu tadi, relasi antar manusia itu memang hangat ya. Mereka seperti komunitas tersendiri gitu. Nggak tahu di Makassar, di pasar di Makassar apakah sama atau tidak. Saya belum pernah ke pasar ikan di Makassar soalnya. Ke Makassarnya dan makan ikannya sering, ke pasarnya belum pernah. Mungkin bisa diceritain nanti dari Kak Anwar. Kak Anwar Kak Jimpe sudah bisa? Sip. Kayaknya oke deh. Mau diulang pertanyaannya Kak atau tadi? Ya, apa tadi? Perbedaannya jadi, kurang lebih atau persamaan? Iya, kurang lebih kayak gitu Kak. Mungkin juga bisa cerita-cerita soal pasar ikan Pautere biar teman-teman bisa mendapat gambaran. Iya, saya langsung share screen aja Bang, berarti kalau baik, kalau gitu. Biar teman-teman lihat lah ya.
Nah, teman-teman, sebenarnya kalau ini sekilas, ini cuma 3 slide, tapi jadi di titik yang merah saya Weni ada di Makassar. Ini sebenarnya muncul juga di rentang waktu Sukiji muncul. Jadi tahun-tahun awal-awal tahun 1900-an. Kalau ini garis hanya membedakan bagaimana Indonesia Barat, Indonesia Timur. Jadi bisa kelihatan bahwa sebenarnya pasar ini ada kurang lebih di tengah-tengah Indonesia gitu. Nah, pottery itu sebenarnya berasal dari bahasa Makassar, paotere. Jadi kata konon itu katanya pembuat tali. Jadi nelayan-nelayan itu datang ke Potere zaman dulu itu sebenarnya juga tujuannya adalah membeli tali kapal, tali untuk berlayar. Nah, banyak sebenarnya versi, terutama teman-teman yang suka glorifikasi di Makassar atau di Sulawesi Selatan bahwa Potere itu muncul 1600-an, 1700-an, yang mereka selalu menautkan antara hubungan Makassar ketika Perang Makassar terjadi. Tapi dari beberapa ahli yang saya tanyai, sebenarnya dalam hasil penelitian saya, Potter itu kalau Horst Lippner, salah seorang akademisi yang memfokuskan kemaritiman terutama di Sulawesi Selatan, di Sulawesi pokoknya, dari hasil penelusurannya Pak Horst, Potter ini baru muncul sebenarnya di peta tahun 1906. Jadi kalau agak keliru kalau mau dibilang, cukup keliru kalau misalnya mau dibilang ditaut-tautkan di tahun 1600-an muncul. Bahkan sebenarnya Pak Campbell McKnight, peneliti penangkap teripang di Makassar, dia mengatakan bahwa sebenarnya pelabuhan yang menjadi titik berangkat para penangkap teripang di Australia, dari Makassar ke Australia antara tahun 1700-an, 1800-an sampai 1900-an menjelang ditutup akses itu, sebenarnya mereka berangkat dari depan Port Rotterdam. Jadi agak keliru kalau misalnya bilang Potter itu baru sudah muncul tahun 1600-an lah. Ya. Terlalu mengglorifikasi menurut saya. Juga Pak Rasid Asba, peneliti perdagangan kopra, juga menyebut bahwa sebenarnya Potter tahun 1917 dia berada di luar wilayah Makassar. Sebenarnya kalau hasil penelitian pengkajian para pengkaji kota Makassar, sebenarnya Potere itu salah satu titik di mana kemunculan perkembangan awal kota Makassar. Jadi sebenarnya kalau dari tempat saya, Potere itu ada di utara, di Makassar, daerah utara Makassar berbatasan dengan Maros. Itu muncul awal-awal perkembangan kota. Jadi wajar kalau misalnya di sekitar Potere itu banyak keramaian, mulai dari 2 km. Dia berjarak 2 km dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, tempat kargo dibongkar muat. Terus 1-2 kilo dari Potere sebenarnya ada pusat, kalau mau dibilang pasar, salah satu pasar pertama, yang pertama di Makassar, Pasar Cidu, itu ada juga di situ gitu. Jadi bisa kita baca sebenarnya ya itu pusat pertumbuhan awal Makassar. Nah, Pasar Cidu ini kalau teman-teman pernah ke sana, itu kan sebenarnya berderet warung kopi yang muncul di tahun 1960-an, 70-an, yang merupakan didirikan sama sebenarnya orang-orang yang dulu berguru kopi, meracik kopi di warung-warung Tionghoa. Warung-warung Tionghoa ini yang muncul 1940, 50, 40 terutama. Nah,
Potere secara perekonomian sebenarnya dia definisinya ada dua. Jadi dia pelabuhan rakyat juga sebagai tempat melelang ikan gitu. Jadi ini wilayah 10 hektar. Jadi dipakai dua-duanya gitu, bersebelahan, hanya diantarai oleh sungai sebenarnya. Jadi yang kalau kita masuk Potere, pelabuhan itu ada di kanan, TPI-nya di sebelah kiri, tapi diantarai sama jembatan. Nah, sebagai pelabuhan rakyat, Potere itu terminal pelayaran tradisional. Jadi hampir di Potere ini semua yang berasal dari Indonesia Timur nyandar di sana. Bahkan sebenarnya distribusi dan barang-barang yang dari dan ke Indonesia Timur terutama itu di drop di Potere. Nah, dia menjadi pelayaran semut kalau istilah kepala Pak Amrullah yang saya wawancarai 2017 lalu. Dia pelayaran semut itu maksudnya sampai ke pelosok pulau mereka bisa ladeni gitu. Jadi orang-orang yang sebenarnya membawa ikan itu pulangnya membawa barang, bukan datang pulang kosong. Jadi mereka bawa ikan kemudian bawa barang juga sebenarnya. Jadi wajar kalau teman-teman lihat kalau di Potere itu ada kapal pinisi, kapal lambo, kapal katinting bahkan. Ya memang di situ standby-nya mereka karena yang modern ada di 2 km ke arah barat di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Nah, mereka pelabuhan ini itu ke Indonesia Timur ya sampai Manokwari, Papua, NTB, NTT gitu, Palu. Jadi mereka bawa barang, bawa komoditas, pulang bawa komoditas gitu. Nah, kalau dibilang orang bilang itu tol laut lurus-lurus tol laut di zaman Jokowi, sebenarnya mereka sudah melakukan ini sebenarnya sejak dulu, karena kalau pelayaran modern kan mereka harus keliling atau menghindari yang dangkal gitu. Kalau mereka nggak takut dangkal, mereka malah lurus-lurus. Makanya pejabat pelabuhannya mengatakan ya sebenarnya mereka dari dulu tol laut, berlayar mereka lurus-lurus gitu. Nah, ini pelabuhan. Kalau lelang ikan bagaimana? Dari skala penelitian saya 2017, karena waktu itu saya mau menulis untuk Esquire, itu antara 35 sampai 40 ton. Tapi angka ini juga sebenarnya bisa saya bilang kecil karena ada banyak faktor. Tapi kita fokus ke angka dulu. Ini sebenarnya angka ini 35-40 ton sebenarnya kalau hasil penelitian saya lebih ke konsumsi Makassar tok. Ini hanya Makassar loh. Jadi teman-teman orang Makassar itu pemakan ikan 40 ton tiap hari. Kalau Sukiji kan ya skalanya gede kan, maksudnya besar dan internasional, meskipun memang Potere internasional skalanya, karena misalnya ada 35-40 ton ini dibawa Pak Gandeng, juga angkutan-angkutan, karena mereka dibawa, misalnya pangkep penghasil bandeng itu di store ke Potere, kemudian dari Potere dibawa lagi ke daerah lain gitu, dijual. Bahkan sebenarnya kalau ada beberapa kali kasus, misalnya ada ikan langka, diekspor, dibawa ke Jakarta misalnya, kemudian tiba-tiba kosong di Makassar, itu kembali lagi ke Makassar, dibeli. Jadi kayak mutar-mutar ikannya. Jadi kalau habis stok di Makassar, tiba-tiba sudah sampai di Jakarta, ditarik lagi gitu, dibeli lagi gitu. Nah, 35-40 ton ini dibawa ke Kima untuk ekspor ke Singapura, Timur Tengah, sampai Eropa gitu. Ya teman-teman juga lihat kan kalau Sukiji, kita nonton filmnya, restoran di Skandinavia, Eropa lah, dan tempat lain, Amerika, Los Angeles gitu. Nah, tadi saya bilang 35-40 ton ini sebenarnya, saya masih menjadi pertanyaan karena banyak kali TPI di Sulawesi Selatan. Bayangin yang bisa, ini yang saya sebut misalnya, saya tidak memasukkan TPI yang danau, ini hanya laut. Jadi kalau teman-teman lihat Pulau Sulawesi terus lihat Sulawesi Selatan, memang
Garis pantainya kan panjang, jadi sangat mungkin untuk TPI banyak sekali. Kalau sebut Raja Wali itu juga di Makassar. Galesong Utara, Soreang di Takalar, itu kabupaten yang berdekatan dengan Makassar. Labuan di Maros juga di Makassar, dekat Makassar. Hanya beberapa kilo dari Potere. Ada Baru, ada Bulukumba, Bajoe, Selayar di pulau lain yang masih sebelah selatan, sampai Sinjai ada. Nah, yang menarik bahwa ketika saya dan teman-teman di Kui waktu saya mendampingi teman-teman Kui untuk ini juga mungkin akan menjawab pertanyaan beberapa teman-teman ya soal bagaimana sebenarnya dipotret secara sosial. Kalau di Sukiji kan dia hanya memotret, film itu hanya memotret kurang lebih jaringan yang terhubung dengan Sukiji, misalnya sekolah, restoran. Tapi tidak bicara lebih jadi kalau Sukiji itu bicaranya ranah formal, tidak apa ya istilahnya, ruang depan. Kalau rumah dia hanya orang diwawancara ketika mereka lagi berjualan, misalnya juga mewawancara beberapa keluarga yang berkunjung dan membeli di Sukiji, tapi tidak melihat praktek memasaknya di dalam rumah. Jadi sebenarnya ruang informal seperti rumah yang lebih santai itu tidak kelihatan gitu. Tapi pada umumnya sebenarnya filmnya sangat bagus, sangat menyentuh, spirit semangatnya sangat kuat. Bagaimana kita melihat orang-orang bekerja dengan sangat profesional, bahkan sekecil yang dianggap orang-orang yang di restoran sushi itu, bahkan sebenarnya distributor penengah itu menjadi separuh dari mereka karena mereka dibantu untuk memilih bahkan. Nah, tapi misalnya di Potere ada persoalan-persoalan yang misalnya luput diceritakan di Sukiji. Misalnya ada praktek punggawasawi, patron klien. Jadi kalau kasarnya ini pengutang dan yang diutangi, memberi utang dan orang yang berutang. Orang yang berutang ini jadi yang berbeda itu dari Sukiji misalnya, atau mungkin sebenarnya prakteknya sama tapi tidak kelihatan di film, adalah intermediate wholesale ini, pedagang grosir tengah ini sebenarnya dia tidak mempraktekkan penangkapan ikan, tapi dia hanya menjual. Ini berbeda dengan di Potere. Potere itu dia menjual dan menangkap. Jadi mereka yang punggawa-punggawa itu memberi utang kepada nelayan, dan nelayan diminta menangkap dan menyuplai ikan untuk mereka. Jadi tadi misalnya distribusi yang teman-teman lihat dari slide awal, begitu modelnya. Jadi mereka memberi utang nelayan, kemudian nelayan menangkap ikan dan harus menyetor mereka ikannya, harus. Sistem utang yang kemudian memunculkan banyak hal. Sebenarnya ada dua hal, kekerasan rumah tangga. Misalnya, hasil temuan teman-teman Kui dan Tanah Indi waktu bom Benang 2016-2017 adalah ada siklus kekerasan, terutama ketika musim ombak tinggi, November, Desember, Januari. Jadi nelayan yang lebih banyak di rumah kemudian melakukan kekerasan pada ibu dan anak, istri dan anaknya gitu. Tapi kekerasan ini juga, sistem utang ini juga bukan cuma terjadi di rumah tangga, tapi di lingkungan hidup, terumbu karang yang dirusak gitu. Jadi pernah waktu itu Bu Susi itu memang bahkan sebenarnya bukan cuma Bu Susi, terkenal sekali kalau nelayan Sulawesi Selatan konon perusak terumbu karang. Kenapa? Ya sistem utang tadi, mereka kepingin menangkap ikan secepat mungkin. Ya tentu dengan backing lah ya, ada backing aparat lah segala macam, dengan persoalan-persoalan kayak gini itu sangat kompleks gitu. Tapi saya pikir bahwa sistem hierarki yang terjadi di Potere, patron klien ini, punggawasawi, itu memunculkan banyak persoalan, termasuk lingkungan hidup. Jadi orang-orang yang diberi utang tadi
karena berutang, siklus utangnya tidak pernah berhenti, bahkan mereka biasanya nombok. Itu kemudian mencari jalan cepat dengan pengeboman, pembiusan gitu. Jadi terumbu karang rusak gitu. Nah, yang menarik juga bahwa temuan 2017 kami di Potter itu ada pekerja anak yang nggak kelihatan di Tsukiji misalnya, itu yang berbeda. Minimal sebenarnya ada setidaknya 5 jenis pekerjaan anak di sana yang kami temukan 2017. Jadi misalnya ini Pak Bisa, dia anak yang sekolah atau putus sekolah, bahkan sebenarnya mereka awalnya sekolah kemudian kadung suka di Potere, mereka putus sekolah, berhenti sama sekali gitu. Mereka jadi tukang cuci perahu atau cuci peti ikan. Nah, ada juga namanya Palembara. Mereka yang membawa ikan, membantu bawa ikan, misalnya ngangkat, ya dibantuin nelayannya bawa ikan dari perahu ke darat. Ada tukang air yang kerjanya untuk menyuplai air untuk penjual ikan di Potere. Ada juga buruh di kapal, yang mereka ini bisa ikut berlayar sampai 5 bulan, jadi harus benar-benar berhenti bersekolah karena keluhan-keluhan yang kami dengar dan kami serap ketika penelitian di situ, itu kalau anak-anak sudah nyentuh duit, katanya mereka kayak udah candu gitu, berhenti sekolah segala macam. Bahkan gurunya, ada beberapa kasus gurunya yang proaktif, mereka yang kepala sekolah datang ke rumahnya terus minta dia kembali ke sekolah. Nah, ada juga tukang tidur peti. Ini yang menarik karena mereka itu sebelum kapal nyandar, pembawa ikan nyandar ke Potere, mereka itu udah berenang dan mengejar dan naik ke perahu itu. Itu mereka dibayar. Mereka itu dibayar 10.000 per peti. Jadi tugas mereka adalah mengklaim peti ikan. Jadi mereka pakai kaki dan tangan, bahwa ini ikan saya, ini ikan saya. Sebenarnya dia mewakili punggawa itu gitu. Bahwa saya akan beli ikan ini. Jadi anak kecil yang misalnya mengklaim 4 peti, orang akan paham bahwa itu tidak boleh diganggu karena sudah ada yang punya. Nah, mereka dibayar 10.000 per peti. Itu 2017, mungkin ada fluktuasi harga ya, mungkin sudah sampai 20.000 kali sekarang. Tapi pekerjaan ini sangat berbahaya dibanding yang lain. Kenapa? Itu karena mereka kejar perahu dan yang sebelum sandar. Kalau mereka kejar perahu sebelum sandar, mereka harus menyelam. Bisa pernah ada kejadian mereka tuli atau sampai kena baling-baling, bahkan kecelakaan kan. Nah, itu gambaran yang saya bisa ceritakan mengenai di Potere. Silakan. Mungkin saya langsung tanya-tanya lagi Kak. Jadi saya mau nanya Kak, mungkin boleh diceritakan sedikit tentang proses penelitian Kak Jimpe. Jadi bagaimana pendekatan Kak Jimpe atau metode-metode yang dilakukan untuk menangkap fenomena-fenomena yang ada di Potere. Apalagi sebagai orang-orang di dalamnya yang menjadi subjek penelitian. Iya. Pendekatan kami memang agak berbeda ya. Kami mendekati pakai seni sebenarnya waktu itu. Jadi kalau mau datang hanya sebagai peneliti, saya kira akan ada resistensi di lokasi gitu kan. Karena ini sensitif, ditambah juga dengan waktu mereka. Maksudnya pola interaksi mereka ya dengan rumah padat kan sebenarnya bisa bisa kegiatan mereka banyak banget gitu. Maksudnya anak-anak mainnya di mana, ibu-ibu sibuknya di mana gitu kan. Jadi waktu itu saya sama teman-teman di Kui-Kui, kami di Tanah Indi dan Kui-Kui waktu itu lakukan pendekatan dengan merajut. Jadi merajut pakai benang ceritanya. Jadi kalau berdasarkan teman-teman di Kui-Kui kan sebenarnya kalau merajut itu kan terapi menenangkan diri, menenangkan perasaan gitu. Jadi
orang yang dulu suka buru-buru bisa dibikin tenang dengan terapi merajut itu. Jadi kami masuk cara itu sebenarnya. Kami masuk untuk kayak workshop merajut. Tapi yang menarik bahwa bukan cuma data yang kami dapat sebenarnya, tapi mungkin warga setempat kemudian tahu bahwa mereka tahu sebenarnya merajut, cuma ada momen yang mereka butuhkan untuk mereka kemudian bareng-bareng. Nah, workshop ini yang membuat mereka bareng-bareng kemudian. Nah, tapi ketika mereka workshop sebenarnya ketika mulai merajut, mereka itu tanpa sadar kita tanya-tanya kemudian mengeluarkan data-data yang sensitif. Misalnya curhat soal di rumah mereka, termasuk tadi kekerasan-kekerasan itu. Jadi data-data yang saya bilang tadi itu sebenarnya data-data bukan di lapangan. Data-data yang saya cari sebagai peneliti, tapi dengarkan lewat workshop. Jadi para fasilitator perajut ini dibekali ilmu untuk menulis, misalnya keterampilan menulis. Jadi mereka menulis laporan itu gitu kan. Ada temuan ini, ada yang menarik dari obrolan kami gitu. Nah, kekerasan siklus November sampai Januari itu ya dari merajut juga, bukan dari tanya-tanya langsung gitu di lapangan, enggak sama sekali. Bahkan sebenarnya kalau mau dilihat Tsukiji dengan Potere, perbedaan yang mendasar adalah Tsukiji yang filmnya agak landscape, tidak ada hierarki kelihatan. Di Potere itu jelas, karena saya sebut faktor-faktor tadi kan. Misalnya ada patron dan klien gitu. Nah, itu yang muncul dalam data lewat workshop merajut itu tadi. 2017 kami lakukan itu di 5 titik di Makassar. 3 diantaranya adalah titik pesisir, termasuk di Potere itu ada 2, Jalan Barukang 3 dan 4 yang dipisahkan oleh jalan tol. Kami dengar itu gitu. Jadi tidak mungkin kita dapat hanya dengan obrolan ya lewat metode yang lain. Kita harus berpikir bahwa ada metode untuk mendekati, untuk menggali data yang lebih tajam gitu, lebih baik gitu. Itu sih. Baik Kak, menarik sekali Kak. Mungkin secara umum Mbak Ima mau cerita, siapa tahu pernah mengalami hambatan atau tantangan-tantangan selama membuat film dokumenter. Mungkin Mbak Ima bisa ceritakan kira-kira apakah selama membuat film dokumenter secara umum aja Mbak, apakah ada tantangan-tantangan ketika mungkin melakukan penelitian atau ya boleh Mbak Ima. Iya, makasih. Mungkin tadi mungkin boleh nggak nyamber dikit dari salah satu yang mungkin tadi sempat diutarakan oleh Mas Jimpe soal yang di film Tsukiji itu yang terlihat kan hanya interaksi-interaksi di dalam pasarnya ya, dan apa yang terjadi terkait mungkin urusan jual belinya di pasarnya gitu kan ya. Kalaupun sampai ke memasaknya itu pun karena karena ada jual beli yang terjadi antara ikan di pasar dan pembelinya yang itu restoran gitu, tapi tidak sampai ke ruang personalnya gitu kan. Misalnya bagaimana untuk kebutuhan rumah tangganya gitu kan. Dan mungkin menurut saya kesulitannya si filmmakernya itu untuk masuk ke ruang-ruang privat mungkin ya. Tidak semudah itu mungkin masuk ke ruang privat. Iya, itu dia. Iya, di Jepang mungkin dibandingkan kalau misalnya di Indonesia. Makanya mungkin semaksimal yang mungkin dia bisa lakukan itu adalah mewawancarai keluarga-keluarga pembeli biasa itu di pasar. Tapi mungkin siapa tahu kalau misalnya dia bilang, boleh nggak saya ikuti sampai ke rumah untuk memasak ikan ini untuk anaknya, mungkin orang bilang, aduh ntar dulu. Nah, itu yang saya alami ketika membuat film dokumenter saya yang tentang hubungan ayah dan anak itu, anak perempuan di Jepang. Jadi sebelum saya berangkat ke sana kan saya tentu saja penelitian online dulu ya, mencoba dari koneksi untuk mencari kemungkinan subjek-subjek yang bisa diwawancara, karena tentu saja topiknya sensitif ya, membicarakan soal anak perempuan, membicarakan soal ayahnya, relasi dengan ayahnya yang itu pastinya akan mengungkapkan banyak cerita-cerita personal ya, dan juga pastinya menceritakan soal ayahnya, yang bisa jadi mungkin dia tidak minta izin dulu tentunya ke ayahnya kalau dia mau diwawancara soal ayahnya. Dan
sebetulnya idealnya profesor saya yang di Center for Southeast Asian Studies yang di Kyoto itu menyarankan untuk ayahnya pun diwawancara. Cuman ketika baru sampai ke proses wawancara di Jepang akhirnya, ketika wawancara dengan subjek yang sudah mengiyakan permintaan saya dari sebelum saya berangkat ke Jepang untuk diwawancara itu aja mereka nggak mau expose identitasnya. Maksudnya jangan ada, boleh di-shoot dia dari belakang gitu, tapi tidak masuk ke rumah, jadi cuma di ruang publik saja. Di wawancara pun suaranya aja yang diambil gitu, tidak wajahnya gitu, dan tidak dikasih nama yang sebenarnya gitu. Saya pun akhirnya memutuskan, oh ya udah nggak apa-apa, karena toh fokus dari dokumenter saya yang tentang relasi ayah dan anak ini bukan pada si orang tersebut sih, tapi lebih ke hasil obrolan saya dengan dia sebagai sesama anak perempuan dan relasi dengan ayah-ayah kami, lebih ke situnya, tapi bukan kepada pribadi-pribadinya gitu. Jadi nggak apa-apa akhirnya mereka tidak ditampakkan wajah dan nama yang sebenarnya tidak masalah. Meskipun sebetulnya itu akhirnya membuat saya harus berpikir keras bagaimana caranya untuk mengemas film dokumenter ini, karena semua subjeknya nggak ada yang ingin diperlihatkan wajahnya. Otomatis saya juga nggak bisa menampilkan wajah saya sendiri juga gitu, karena yang lainnya juga tidak mau supaya adil gitu. Nah, bicara soal kendala di film dokumenter, itu sih sebetulnya kendalanya. Kendala terbesar itu kalau misalnya memang antara pembuatnya dan subjeknya itu tidak ada kedekatan. Nah, saya tidak bisa bilang bahwa saya tidak dekat dengan mereka, tapi tidak bisa bilang juga tidak akrab, karena problemnya itu pertama pasti bahasa kan. Saya tidak bisa bahasa Jepang, mereka tidak bisa bahasa Indonesia, ada penerjemah di antara kita ketika wawancara. Itu kendala yang pertama. Sedangkan kalau di Indonesia, saya masuk ke pasarnya di Jawa, saya bisa bahasa Jawa, jadi itu langsung membuat jarak itu sempit, jadi makin akrab dengan subjeknya. Akhirnya ya proses-proses mulai dari penelitian sampai dengan wawancara, syuting dan seterusnya itu lancar-lancar aja. Itu aja sih. Mungkin kendala terbesar tuh ada di lebih ke membangun koneksi antar subjek itu sih. Begitu. Jadi dan saya juga tidak akan nggak boleh juga memaksakan diri untuk ayolah bantu saya, ini soalnya saya sedang residensi, ini ntar nggak disiarkan di mana-mana kok. Nggak bisa dengan alasan apapun itu, kalau subjek bilang tidak bisa, tidak ingin di expose wajahnya, namanya, itu tidak mau. Udah syukur-syukur tuh itu mereka teman-teman ini mau diwawancara soal ayah mereka. Itu udah menurut saya udah sangat udah prestasi tersendiri gitu sih. Jadi mungkin kalau yang lain-lainnya kendala-kendala teknis itu bisa diatasi. Cuman yang menurut saya sih di film dokumenter itu sih yang terutama film dokumenter yang fokus ke subjek ya. Film Tsukiji ini mungkin karena dia fokusnya lebih ke ruang, lebih ke pasar dan interaksinya, jadi saya rasa di situ mungkin tidak terlalu asumsi saya mungkin kendalanya tidak terlalu besar, karena toh subjek-subjek di situ juga diwawancara di ruangnya mereka, nggak sampai masuk ke di follow pun mungkin diikuti pun mungkin hanya dari parkiran sampai dengan dia masuk ke pasar kan. Nggak dari dia bangun tidur terus keluar dari rumahnya lalu ke pasar Tsukijinya. Dan saya rasa juga mereka juga nggak mau diambil gambarnya mulai dari dalam rumah. Gitu sih, kendala terbesarnya mungkin pendekatan ke subjek sih kalau film dokumenter. Iya. Itu sih mungkin yang Mas Jimbe juga pasti punya pengalaman yang sama mungkin dalam membuat film dokumenter. Kalau memang fokusnya ke subjeknya pasti nggak bisa sehari dua hari lah hanya ngobrol dengan calon subjek kita lalu memutuskan untuk oke, kamu subjek kita, kamu subjek saya, langsung di shoot, itu nggak bisa sih, harus berbulan-bulan. Dan mungkin kendalanya kemarin mungkin untuk yang film yang saya shoot di Jepang itu karena waktunya mepet,
Jadi fokus film dokumenter yang fokus ke subjek itu tidak mungkin saya eksekusi. Jadinya ya dengan cara lain lah saya menuturkan filmnya gitu. Mungkin subjek dan waktu jadinya. Kalau mau fokus ke subjek dan intens, proses pembuatannya juga cukup panjang. Itu mungkin juga yang membedakan dengan fiksi ya. Dokumenter film dokumenter cuma setengah jam, mungkin saya risetnya harus mungkin setahun sendiri. Bahkan pendekatan ke subjeknya bisa lebih lama daripada itu untuk mendapatkan hasil yang paling baik sih. Gitu. Cuman yang film-film saya, karena film-filmnya durasinya antara 15 sampai 20 menitan, itu pendekatan ke subjek saya itu 3 bulanan lah gitu. Yang paling kilat ya yang di Jepang itu juga makanya mungkin saya belum berhasil masuk ke ruang personalnya teman-teman itu karena waktunya terlalu mepet. Baik, terima kasih Mbak Ima. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya buat Kak Jimpe sebelum kita pindah ke sesi Q&A. Kan saya baca-baca itu tahun 2016 Tsukiji itu relokasi. Nah, saya cuma ingin mengetahui pendapat Kak Jimpe secara umum. Kira-kira apa sih efek mungkin psikologis, ekonomi atau sosial ketika terjadi relokasi ruang? Apalagi kita sering mendengar kebijakan pemerintah yang ingin menginternalisasi isu-isu misalnya modernitas atau konstruksi terhadap suatu ruang yang sudah lama terbangun. Boleh Kak? Iya, kalau ini agak beda, agak sama sih dengan Potere. Potere itu kan sebenarnya 2-3 tahun kemarin kan di Bu Susi ini meresmikan pelabuhan Untia. Itu juga ada resistensi pasti. Resistensi nggak tahu kalau misalnya tidak tahu ya kalau misalnya di Tsukiji kemarin bagaimana tingkat resistensi pedagang. Tapi kalau misalnya di Potere yang beberapa kali yang saya dengar memang pasti resistensinya itu ya terkait banyak hal sosial, ekonomi lah. Misalnya para narasumber saya itu sudah kadung punya rumah di sekitar Potere, tidak jauh. Paling banter mereka naik motor tok kemudian ke Potere gitu. Yang Punggawa maupun yang terutama yang Punggawa dan pekerja-pekerja itu. Dia ada banyak hal yang menjadi pertimbangan mereka kenapa harus resisten. Misalnya orang-orang yang terlibat dalam perdagangan di Potere pasti harus pindah dan membiasakan diri di Untia yang benar-benar melompong. Nah, tapi tidak sesimpel itu sebenarnya. Kalau misalnya kayak di Makassar, yang saya sebut tadi, ada hierarki yang kuat. Di Potere juga ada hierarki yang kuat, dan kemudian di lokasi-lokasi tertentu atau di lokasi-lokasi pusat ekonomi pasti ada penguasa-penguasa yang kecil gitu. Maksudnya hanya golongan tertentu yang bisa berapa-apa di sana. Ada yang kasus-kasus kayak pasar Terong misalnya atau pasar sentral itu ada yang premannya. Begitu juga di sana gitu, ada penguasa-penguasa seperti di pelabuhan, termasuk di Potere. Jadi ada golongan-golongan kecil yang tidak mudah juga untuk kita harus jadi pengikutnya kemudian untuk ikut berdagang kayak itu. Nah, ada perubahan-perubahan seperti memindahkan modal mereka, rumah-rumah mereka harus pindah karena salah satu punggawa misalnya ketika dia memutuskan untuk menjadi punggawa di Potere, dia kemudian membeli rumah yang paling dekat, meskipun dia sebut, saya baru-baru beli rumah di sekitar CPI, itu rumah mewah, tapi rumah itu kosong terus karena aktivitas sehari-hari dia
hanya tinggal di rumah dekat Potere, yang rumah kayu. Jadi sebenarnya ya ada banyak hal yang harus berubah ketika juga harus pindah gitu. Ya tadi ada penguasa lokal di situs pusat ekonominya, ditambah juga modal yang harus benar-benar digerakkan kemana-mana gitu banyak. Tapi memang sih sebenarnya kebijakan pemerintah sih yang biasanya tidak begitu sabar untuk menangani hal-hal yang sengkaru di sekitar Potere. Misalnya salah satu alasannya adalah karena terlalu macet. Sebenarnya urusan itu kan sebenarnya urusan polisi dan urusan pemerintah. Tidak mesti harus memindahkan lokasi. Padahal sebenarnya menurut saya ketika lokasi seperti Sukiji yang bersejarah dan Potere juga dengan usia yang hampir sama, cara kita merawat artefak atau situs sebenarnya menghidupinya, tidak memindahkannya. Itu yang paling penting sebenarnya, menghidupi situs itu gitu. Kalau tidak dihidupi, dia akan menjadi artefak yang terbengkalai. Ya tinggal pemerintah atau ya yang berkaitan sebenarnya seperti polisi atau apapun di situ untuk mengatur. Kalau misalnya itu macet, ya bagaimana caranya supaya tidak macet. Itu sih yang terjadi di Potere 2-3 tahun lalu. Nggak tahu sekarang, saya belum update lagi karena jarang keluar juga ke sana lagi. Baik Kak, terima kasih. Mungkin kita langsung aja pindah ke sesi Q&A. Ini sudah ada 4 pertanyaan. Saya bacakan langsung aja ya Kak. Pertama dari Feni Somali. Saya mau tanya Kak, kalau di total berapa lama Kakak proses pembuatan dokumenter dari observasi sampai selesai? Cara engage ke orang-orangnya bagaimana? Mungkin Mbak Ima mau duluan menjawab. Mungkin tadi, halo Feni, makasih ya pertanyaannya. Tadi mungkin udah sedikit dijawab ya. Proses observasinya tuh tergantung kebutuhan sih sebetulnya. Contoh nih misalnya untuk film yang nyalon, yang tentang apa namanya, ini saya share screen ini ya. Mana sih? Saya nggak bisa share screen ya. Oh, saya nggak bisa share screen. Nggak usah share screen deh. Nggak jadi share screen. Ini kemana saya share screen-nya ya? Ngomong-ngomong. Ya nggak usah lah. Tergantung kebutuhan sih sebetulnya. Untuk yang nyalon itu sendiri yang di pasar ya, itu saya kurang lebih 1 bulan untuk duduk di pasar itu dan ngobrol-ngobrol dengan para pedagang di sana, tukang parkir, preman yang ada di sekitar sana, hanya untuk mengetahui ini aja sih bagaimana relasi antar manusia itu perubahan dari sebelum ada gegap gempita pemilihan caleg sampai menuju ke pemilihan presiden, itu saya udah masuk duluan ke sana gitu supaya nggak dicurigai intel atau apa gitu ya. Jadi udah saya ke sana dulu, ngobrol-ngobrol apa segala macamnya, itu kurang lebih 1 bulanan sebelum pemilihan anggota dewannya itu. Baru setelah itu saya lanjut sampai ke pilpres dan seterusnya gitu sih. Jadi kurang lebih sebulanan sih observasinya sebelum benar-benar akhirnya balik lagi menambah perangkat ya ke sana, tiba-tiba nggak tiba-tiba ke sana langsung potret tapi benar-benar pakai telinga dan mata aja dulu. Baru setelah semua hampir satu pasar kenal itu Mbak Ima temennya ibu yang di salon itu gitu, baru lama-lama akhirnya saya bawa kamera foto, terus setelah itu baru lama-lama bawa kamera handycamnya saya sendiri, dan ketika syuting baru habis itu bawa teman-teman yang lain gitu sih. Jadi prosesnya cukup panjang sih. Mungkin itu aja supaya singkat. Engage ke orang-orangnya ya karena proses observasinya cukup lama.
ya ya akhirnya ketika kamera itu rolling, mereka yang udah lupa kalau saya itu membawa kamera, mereka menyapanya sayanya gitu. Jadi saya tinggal gitu, iya halo Bu, iya ini saya Ima lagi gitu. Jadi mereka apa namanya, udah nggak terlalu peduli dengan si kameranya justru karena proses observasinya cukup lama gitu. Baik Kak, Ya. mungkin Kak Jimpe mau cerita-cerita soal pengalamannya membuat film dokumenter juga, silakan Kak. Sebenarnya film dokumenter yang saya kerjakan itu lebih ke sejarah sih. Apa ya? Ini meskipun memang ceritanya Bunyi Kota itu tahun lalu, ya dikerjakan setahun karena pada dasarnya 2 bulan itu dia adalah bab dari buku yang sedang saya tulis sebenarnya, tapi mengenai sejarah. Jadi saya kebetulan temukan data bahwa ternyata W.R. Supratman itu waktu muda 17 tahun ngeband eh, ikut band yang dipimpin sama iparnya di Makassar gitu. 17 tahun dapat dari momentum itu, kemudian saya melacak sejarah musik populer di Makassar. Kemudian eh, bab 1, bab 2 dan bab 3 buku itu selesai, saya kemudian kebetulan bisa akses dan dapat bantuan dari Kemendikbud, ya udah saya lanjutin. Jadi pada dasarnya saya hanya butuh footage arsip. Karena sebelumnya saya sudah melakukan dengan teman-teman di Tanah Indi, mewawancara teman-teman pegiat skena lah di Makassar gitu. Jadi sudah ngobrol, ada simpanan kurang lebih 6 bulan, kemudian ya tinggal melanjutkan ambil artefak. Jadi arsip-arsip ke Badan Arsip Nasional, ke Jakarta, ke Solo, di Lokananta, di Surabaya, ke Museum W.R. Supratman, teman-teman yang lain juga kami datangi. Kemudian jadilah film itu gitu kan. Tapi kalau misalnya berdasarkan ceritanya Ima kan pada dasarnya agak beda juga dengan yang saya lakukan. Apalagi Ima lebih apa ya? Lebih profesional lah mengerjakan film dibanding saya. Saya hanya kayak hasil penelitian cuma mau dibikin jadi gambar. Jadi agak beda lah. Nah, tapi dengan cerita Ima sebenarnya juga ketika saya penelitian pun juga itu terjadi seperti Ima. Saya sering bilang juga sama teman-teman, jangan mentang-mentang kamu kamera, penelitiannya pakai kamera langsung di hari pertama bawa kamera. Itu ribet itu. Harus bawa dirimu gitu, kenal dulu. Seperti Ima tadi, ribetnya bagaimana? Supaya orang terbiasa dengan kita kan. Karena kamera juga cuma alat bantu. Alat bantu mata kita gitu. Alat bantu mata kita merekam pada dasarnya. Jadi kita nggak punya chip nih mata nih. Jadi pakai kamera supaya bisa ngingat. Kemudian masukin di laptop gitu. Jadi sebenarnya ya ada orang yang menurut saya, ada beberapa teman itu masih memperlakukan kamera kayak kamera di belakang, dia di depan. Nggak kebalik mestinya. Harusnya kamera yang jadi alatnya gitu. Nah, itu juga memang ketelatenan dalam penelitian penting lah ya. Maksudnya mendekati narasumber tidak tidak semua sama. Ada yang lama sampai 3 bulan, ada yang cuma orangnya karena terbuka bisa sampai 2-3 hari tok. Itu cukup. Tapi ya perbedaan nyatanya tadi yang saya kerjakan dengan Ima yaitu bahwa saya hanya berbasis data dalam artian literatur, kemudian dengar orang. Kalau Ima kan memang harus dekati ke arena sosialnya lah, di mana dia terjadi gitu. Kalau saya kemarin ya cuma dudukkan narasumber kemudian direkam. Beda pendekatan sih, ya. Beda pendekatan. Saya lebih ke observasional, terus Mas Jimpe tetap film dokumenter, cuman pendekatannya lebih ke wawancara, sama-sama film dokumenter. Iya. Baik, Ini observasional kalau saya. Ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ke kolom Q&A. Saya pilih-pilih dulu nih pertanyaannya, Kak.
Ini ada pertanyaan dari Putu Eka khusus untuk Mbak Ima. Selamat siang menjelang sore semua. Terima kasih untuk penjelasannya Mbak Ima. Saya tertarik mengetahui apa tujuan serta alasan Mbak Ima membuat dokumenter tentang salon. Apakah ada personal reason mungkin sehingga Mbak Ima memilih membuat dokumenter terkait salon? Terima kasih. Makasih Putu. Sebetulnya fokusnya bukan ke salonnya, tapi lebih ke apa yang pertama saya punya bukan hipotesa sih, saya punya pertanyaan besar karena kita kan sering nonton berita dan tahu apa yang akan terjadi, yaitu akan ada sebuah pemilihan presiden yang sepertinya akan heboh nih dalam bulan-bulan ke depan. Nah, di situ saya bertanya-tanya kira-kira apa ya perubahan yang akan terjadi di lingkungan terdekat saya gitu, di pasar gitu misalnya. Lalu saya pergilah ke pasar yang di dekat rumah nenek saya dan mendapati di situ ada sebuah salon. Dan kalau teman-teman tahu di salon itu kan orang kalau dipotong rambutnya kan ngobrol ya. Soal ya curhat lah, berkeluh kesah lah dan bertukar informasi dan sebagainya. Nah, saya bertanya-tanya apa ya yang akan dibicarakan antara si pemotong rambut dan yang dipotong rambutnya. Kira-kira kalau situasinya itu berubah menjadi situasi pemilihan wakil rakyat dan misalnya pemilihan presiden gitu sih. Berawal dari penasaran itu saja. Nah, ruang salon itu adalah cuman saya pinjam untuk menjadi tempat yang bisa menjawab rasa penasaran saya itu gitu. Begitu sih. Jadilah saya itu tadi seperti cerita saya sebelumnya, saya ke sana mengobservasi berbulan-bulan sebelumnya, sebelum ada masa-masa pemilihan itu, dan mendapati banyak orang curhat memang soal istrinya lah, soal pedagang yang saya sendiri juga udah kenal gitu, soal hutang piutang dan segala macamnya. Dan benar seperti dugaan saya, setelah masa-masa pemilihan caleg itu mulai, di masyarakat, di dalam salon itu pun juga obrolannya mulai nyerempet-nyerempet juga soal caleg-caleg A dan B gitu, milih siapa, dapat sogokan atau enggak dan segala macam. Dan akhirnya mulai memanas ketika pemilihan presiden yang Jokowi putaran pertama itu kan teman-teman juga pasti merasakannya ya, perubahan dinamika sosial dan yang terjadi di antara kita. Dan di ruang salon kecil yang di dalam pasar dekat rumah nenek saya itu juga terasa sekali gitu. Itulah yang saya potret. Jadi sebetulnya ruang salon itu saya pinjam sebetulnya untuk memotret dampak dari situasi politik yang terjadi di luar sana yang heboh itu, dampaknya terhadap rakyat-rakyat kecil seperti saya, seperti ibu-ibu teman-teman saya di pasar itu seperti apa sih gitu. Dan permainan kata juga sih, salon nyalon gitulah. Jadilah film itu. Kalau misalnya pengen nonton ada di Vidsi teman-teman, ketika masuk aja ke Vidsi, portal untuk nonton film pendek online itu, dan cari aja nyalon gitu, ada di sana kok. Baik, Mbak Ima. Kemudian ini ada pertanyaan buat Kak Jimpe dari Prawika Utari Andi. Sore Kak, saya ingin bertanya ke Kak Jimpe, apakah pemilihan Pautere sebagai lokasi riset melalui tahap seleksi terhadap pelabuhan dan pasar ikan lainnya di Sulawesi Selatan, atau Kak Jimpe dan tim juga melakukan riset ke lokasi lain? Terima kasih Kak. Silakan Kak Jimpe. Mungkin ada beberapa pertanyaan sekaligus yang terkait dengan Pautere. Saya upayakan jawab karena takutnya molor lah ya. Jadi kalau Prawika nanya Pautere itu dipilih bagaimana cara milihnya, sebenarnya lebih kepada akses kami. Jadi kami memilih 5 lokasi waktu 2016-2017 itu sebagai praktek lokakarya merajut karena kami cukup kenal lokasi itu, ditambah juga itu satu pertimbangannya kenal lokasi, kedua ada orang yang bisa membantu kami masuk. Kalau hubungan di Pautere kemarin
saya punya teman pengacara yang kebetulan mendampingi beberapa perempuan yang menjadi semacam orang yang mengerti hukum untuk mendampingi orang-orang yang kena kekerasan di lokasi. Jadi dari pengacara mengantar kami, kemudian kami ketemu komunitas. Nah, di Jalan Barukang itu, Barukang 3 dan 4, kalau Potere itu Jalan Barukang. Jadi ini lorong atau gang yang sekitar Potere. Jadi Barukang 3, Barukang 4 itu kami kemudian ngobrol dan bisa ada di lokasi. Nah, ditambah juga hal ketiga adalah kami juga ingin sebenarnya melihat bagaimana kota ini, mempelajari kota ini sebenarnya, Makassar dalam hal ini. Jadi kami dari dulu ingin pelajari kota Makassar, ya tentu dengan pelan-pelan lah ya, maksudnya tidak semua bisa kita pelajari. Kita tahu hubungannya warung kopi tadi sama pelabuhan itu sampai mana, itu setelah bertahun-tahun baca-baca, dengar-dengar orang baru bisa tahu hubungannya gitu. Jadi ya kalau teman-teman mau penelitian, ya penelitian di sekitar aja sebenarnya. Kalau workshop penelitian yang kami lakukan, yang saya lakukan dan dampingi teman-teman selama 11 tahun biasanya di Kampung Buku, di perpustakaan ini, itu selalu kami anjurkan untuk meneliti yang lebih paling dekat, yang paling dikenal. Nggak usah jauh-jauh, yang paling kenal. Kalau meneliti keluargamu bisa, ya keluargamu. Harusnya keluargamu yang kamu teliti gitu. Jangan kemana-mana dulu. Cuma kan udah, karena kita banyak waktu itu, ya sudah kita pilih juga salah satunya adalah Potere. Kemudian ada juga teman yang tanya tadi, Suci, dampak COVID terhadap Potere dan ini. Bisa dibilang sangat berdampak sebenarnya. Dampaknya itu sampai, saya belum kemana-mana termasuk ke Potere sejak COVID, tapi dampaknya itu bisa dirasakan sebenarnya lewat meja makan kita masing-masing sebenarnya. Jadi kalau ikan agak murah, penjual ikannya curhat, oh berarti COVID berdampak sebenarnya. Jadi ikan yang penjual ikan yang muncul di belakang saya biasanya pagi-pagi atau siang itu curhat tentang COVID, bahwa ikan jadi murah, ikan jadi susah karena orang tidak berdagang, atau sebenarnya orang pengen tapi uang tidak beredar. Makanya mungkin teman-teman kalau buka HP itu kan pinjaman-pinjaman yang muncul SMS-nya gitu kan. Itu sebenarnya juga bahwa uang ditahan oleh pihak-pihak tertentu gitu. Nggak banyak uang beredar, orang nggak bisa beli bahan bakar, nggak bisa melaut jadinya. Terus Fevian juga bertanya apakah film berperan menyelesaikan satu persoalan sosial misalnya. Sebenarnya dia menjadi salah satu hal yang menceritakan kenyataan yang kemudian orang kemudian menilai, baik pihak yang pemerintah atau apapun itu, NGO atau individu, bisa menilai dari film bahwa ini persoalan perlu kita selesaikan, perlu kita advokasi, perlu kita dampingi. Jadi intinya dia hanya menyampaikan cerita, menyampaikan hal-hal yang terjadi di luar sana, kemudian ya kitalah yang memberi kesimpulan bahwa ini perlu diselesaikan atau tidak. Terus Deborah juga bertanya sebenarnya siasat soal waktu yang pendek dalam penelitian. Ya tergantung kreasi sih sebenarnya. Intinya begini, waktu yang kami lakukan di Potere itu tendensinya tidak sampai untuk tahu ada pekerja 5 jenis pekerjaan anak sebenarnya. Bukan sampai di situ bahkan, atau kekerasan di rumah tangga. Kita pengen tahu aja sebenarnya apa yang terjadi di rumah tangga di daerah ini. Baru muncul kemudian kasus-kasus yang unik tadi yang saya ceritakan. Misalnya kekerasan rumah tangga, ada 5 pekerjaan, jenis pekerjaan itu hanya kerja antropologi yang bisa mengerjakan itu untuk tahu gitu. Dan harus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru bisa mengenali itu. Tapi berkat metode tadi, misalnya merajut yang orangnya bisa nyantai, kemudian semacam healing bahkan sebenarnya. Tindakannya gerakan yang repetitif kemudian menjadi semacam healing yang kemudian orang mau menceritakan hal-hal dalam waktu sebulanan setelah berkali-kali workshop. Nah, kalau siasat-siasatnya tadi mungkin ada banyak cara sih, maksudnya ya bagaimana
tadi udah cerita kan soal bagaimana mendekati dan masuk di lokasi gitu. Itu juga cara yang menurut saya sangat menarik. Ya, pesan saya jangan misalnya apa? Saya sering bilang sama teman-teman, untuk menjadi peneliti sebenarnya kita hanya menjadi peneliti ketika di depan laptop, menulis laporan. Tapi di luar sana kalau ngapa-ngapain jangan jadi peneliti, jadi orang biasa, jadi teman. Jadi orang biasa aja mau berteman sama mereka gitu. Itu cukup sebenarnya. Kamu bisa dengar cerita banyak soal itu. Ya, menjadi peneliti itu cuma depan laptop. Jadi penulis depan laptop. Itu sih. Sip, Baik, Kak. Ya, terima kasih. Mungkin Mbak Ima mau pilih-pilih sendiri juga nih pertanyaan yang mau dijawab nih, ada banyak banget yang bertanya. Tapi kayaknya hampir mirip-mirip ya. Tadi Iya. soal waktunya kenapa film dokumenter atau film fiksi tadi juga sudah terjawab sih sepertinya. Iya, ya karena apa ya? Mungkin seperti Mas Jimpe dan mungkin teman-teman yang apa ya, punya ketertarikan sendiri apa ya, meneliti dengan berbagai macam artinya itu, dan dengan medium apapun itu hasilnya, mau film, mau apa tulisan, mau foto story, macam-macam lah. Apa dorongan apa ingin memahami apa situasi sosial, relasi antar manusia, konflik-konflik yang terjadi lewat observasi apa mata, telinga, dan juga apa empati kita. Itu sih sebetulnya yang membuat saya lebih memilih dokumenter karena apa ya, kadang-kadang tuh kehidupan nyata tuh jauh lebih ajaib ketimbang fiksi kan, kalau menurut saya tuh ada kok bisa ya itu kejadian, maksudnya kehidupan nyata itu benar-benar ajaib lah. Sekarang ini lah kita mengalami COVID, ya kan? Itu apa ya, dan ini nyata, dan ini jauh lebih gila kan daripada apa penyakit aneh yang mungkin udah pernah dimunculkan dalam film-film fiksi mungkin. Jadi mungkin itu kali ya yang bikin saya tertarik sama dokumenter. Kalau mau menambahkan apa namanya jawaban saya yang sebelumnya itu sih soal dokumenter atau fiksi atau dokumenter. Iya, mengganti skrip dalam pembuatan film mungkin bukan mengganti skrip, cuman ya itu tadi, karena dokumenter itu mengandalkan apa proses yang proses kehidupan nyata, apa yang dialami oleh subjek, apa relasi dan konflik yang terjadi selama kita ada di tengah-tengah mereka, itu kan kita nggak bisa atur, nggak bisa kita direct gitu kan, apa yang ada di depan mata itulah yang terjadi gitu. Ya akhirnya yang namanya perencanaan di atas kertas berupa naskah kalau dalam film dokumenter itu ya itu cuma sekedar guide aja gitu. Pada akhirnya apa yang kita kumpulkan dari apa hard disk kita yang isinya rekaman berjam-jam itu ya yang harus diolah aja secara kreatif nantinya di belakang bagaimana gitu sih. Bukan mengubah, tapi itu tadi indahnya membuat film dokumenter itu kita nggak bisa nyuruh Pak lewat pintu yang sebelah sana, atau Ibu tolong ngomong seperti ini, tolong tanya seperti itu, nggak bisa gitu. Karena kita menghadapi kehidupan yang benar-benar nyata gitu sih. Kenapa disebut film? Ya karena hasil akhirnya itu kita harus rangkai itu menjadi sesuatu yang bisa apa disajikan kepada penonton. Makanya kan nggak bisa mentah-mentah apa namanya 80 jam apa kehidupan dan wawancara itu kita apa namanya tampilkan. Namanya bukan film, namanya itu kehidupan nyata. Makanya disebut film karena kita rangkai itu menjadi sebuah cerita yang agak lebih apa namanya menarik tentunya, dengan sudut pandang kita sebagai sutradara disampaikan kepada penonton. Pasti ada pesannya dari sudut pandang sutradara atas apa yang kita observasi itu gitu sih. Ada subjektivitasnya juga yang jelas gitu sih. Baik, ini kan sudah menunjukkan waktu 3:25. Sebenarnya sesi Q&A-nya udah habis, Mbak Kak. Jadi tapi masih diperbolehkan kalau misalnya panelisnya masih mau jawab pertanyaan, boleh.
dipersilakan. Mungkin Oke. bisa pilih-pilih sendiri, Kak, yang mau Udah sih, dijawab. udah ngulang semua. Kak Jimpe mungkin mau ada yang mau dijawab dari daftar pertanyaannya? Tadi sebenarnya sudah Oh, udah cukup ya, Kak. Mm-mm. Mbak Ima juga udah cukup ya? Cuman Oh, mungkin baik. boleh dong saya sharing sedikit soal apa namanya budaya makan ikan itu loh. Di Jepang itu emang luar biasa Baik. sekali sih. Nggak usah ke Jepang deh. Saya pertama kali pergi ke Makassar dan makan ikan di salah satu restoran terkenalnya Makassar itu aja udah mau nangis. Saking freshnya ikannya gitu loh. Maksudnya ini kok beda banget ya rasanya ikannya di Jawa ini apa yang terjadi dan segala macamnya gitu sih. Dan ketika nonton yang Tsukiji itu si pasarnya itu benar-benar bisa memenuhi kebutuhan para restoran itu atas kesegaran dan kualitas ikan tertentu tuh menurut saya luar biasa banget gitu. Dan saya sih cukup iri sih sama teman-teman di Makassar yang restoran ikannya itu benar-benar bisa menyajikan ikan sesegar itu. Nah, kok di Jawa nggak bisa ya? Gimana ya? Apa yang terjadi di dalam chain rangkaian produksi dari kapal nelayan sampai ke restoran itu, apa yang terjadi di tengah-tengah sehingga ikannya itu tidak sesegar itu? Apakah harus ada demand yang seperti itu dari restoran-restoran seperti yang terjadi di Jepang, bahwa ikannya harus kualitas tertentu apa segala macam, sehingga kualitasnya juga harus juga bisa terjaga dari kapal menuju mulut kita, apa gimana, saya juga nggak ngerti. Itu sih mungkin sedikit kalau bicara soal perkulineran ikan, karena pasti ada hubungannya dong. Ya Mbak Ima, saya juga mau cerita pengalaman sedikit kan. Saya itu orang Sulawesi ya, apalagi saya tinggal di daerah Danau Matano. Jadi udah kebiasaan makan ikan segar. Jadi waktu ke daerah Jawa itu males banget makan ikan karena udah tahu kan, udah bisa kenalin mana yang segar dan enggak. Jadi saya bisa relate banget dengan Mbak Ima. Iya, dan kasihan kan buat teman-teman yang mungkin jauh dari pantai tinggalnya gitu. Kalau mau digalakkan Indonesia diperbanyak lagi makan ikannya, ya ikannya yang buat kita yang nggak deket bibir pantai, gimana caranya supaya tetap seger? Mungkin ada di tengah-tengah itu mungkin ada aktivitas produksinya atau istilahnya transportasi ikannya mungkin harus diperbaiki apa gimana, distribusi ikannya gitu sih. Kalau misalnya memang mau meningkatkan konsumsi ikan ya gitu. Kalau nggak kita makan gurame setiap hari yang ada ikan kolam. Mungkin Kak Jimpe ada tambahan? Kalau distribusi sih sebenarnya mereka juga tahu, para pedagang ini tahu bahwa mereka memang harus menghindari supaya mereka mungkin tahu soal es itu bisa bertahan bagaimana. Pengalaman saya misalnya di Sinjai, saya lihat bagaimana mobil yang dari daerah sekitar Nrekang itu berangkat datang, tiba jam 2 di Sinjai, kemudian langsung begitu ambil ikan, nggak lama-lama langsung. Nrekang Sinjai ini kurang lebih 300 kilo lah. Maksudnya mereka naik mobil, penuhi mobil bak di belakang gitu. Ya mereka punya komitmen kalau soal itu ya. Maksudnya ikan ini barang yang bisa cepat busuk, itu bagaimana supaya cepat sampai di daerah sana yang Nrekang itu daerah gunung. Jadi mereka sebenarnya upayakan maksimal, hanya mungkin kita nggak tahu kalau misalnya yang di Potere dari perahu kapal ke Potere, kemudian yang kelihatan juga kan sebenarnya langsung diangkut itu peti-petinya gitu, dan mereka hanya singgah ngopi tok, kemudian transaksi bayar atau mungkin transfer berberangkat gitu. Ya kecuali ikan-ikan kecil lah ya. Anak-anak ini juga yang tadi ada 5 pekerja anak, sebenarnya juga masih ada satu yang biasa mereka digaji karena tidak digaji juga, tidak melulu pakai duit tapi dipakai ikan.
Oh. Jadi mereka biasanya itu menjadi pedagang ikan di jalanan. Ya, mereka sambil tenteng gitu kan, ikan Bu, ikan Pak gitu. Jadi hasil penjualan itu mereka kantongin. Tapi itu apa ya? Mungkin mereka yang baru masuk di Potere atau sampai digaji hanya ikan gitu, atau dikasih sisa-sisa atau cuma membantu sedikit gitu. Jadi mereka jadi tiba-tiba kita lihat di pinggir jalan ada anak 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun tenteng ikan jual, nawarin, itu sebenarnya anak dari Potere yang digaji pakai ikan. Tapi kalau distribusi apa lalu lintas ikan ini, menurut saya mereka sangat apa ya? Mereka sangat memperhatikan itu, bahkan menjadi unsur utama. Makanya juga harus ada pabrik es segala macam supaya hanya memang yang menjadi berbeda. Saya sampai sekarang belum pernah lihat bagaimana teknik apa istilahnya ya, teknik seperti yang di Tsukiji mengeluarkan darah gitu. Ya kalau ibu-ibu rumah tangga kan misalnya kayak udang, kepalanya yang dihilangin karena di mana-mana sih apa makhluk yang kayak begitu, dari kalau masih ada busuknya dari kepala dulu baru ke badan. Jadi tapi Tsukiji kan dia pakai apa ya, kawat kemudian dia remuk tulang belakang gitu kan, itu menurut saya menarik banget. Saya belum dapat di Makassar sih ada metode kayak begitu, mungkin ada di pulau-pulau yang warga lakukan, tapi buat apa juga pengawetan di pulau gitu kan, orang bisa nangkap tiap hari gitu. Iya, langsung konsumsi. Iri. Baik, mungkin masih ada tambahan dari kedua panelis? Apa sudah cukup? Sepertinya dari saya sih sudah cukup sih. Ya cukup kalau saya. Mau menambahkan? Baik. Atau Mbak Vivi mungkin kayaknya ada yang mau dia ini. Ya, terima kasih Mbak Ima, Mas Jimpe, dan Weni. Diskusinya menarik ya. Jadi pada dasarnya di acara ini kan kami ingin mengulas lebih dalam tentang yaitu kehidupan subjek-subjek di pasar ikan, bagaimana menghadirkan atau bagaimana merangkum ya kehidupan mereka ke dalam film dokumenter. Dan tadi dari cerita Mbak Ima dan Mas Jimpe itu ternyata menarik sekali gitu ya, bahwa pendekatan-pendekatan itu tidak semudah yang kami bayangkan gitu, apalagi kalau kami kan selama ini hanya jadi pengunjung. Saya pernah penonton. Saya pernah satu kali datang ke pasar ikan Pautere, dan jadi kebayang gitu suasananya seperti apa gitu. Dan mungkin kalau dibandingkan sama yang di Tsukiji, ya Indonesia dan Jepang aja secara negara berbeda gitu ya. Cuma ternyata kalau dari cerita Mbak Ima juga, untuk bisa menggali lebih dalam tentang kehidupan ya, apalagi itu apa yang terjadi di dapur mereka dan di rumah tangga mereka gitu. Mungkin untuk membuat itu di Jepang memang lebih sulit daripada kita di Indonesia gitu. Perkara bahasa sih, saya setuju di situ. Jadi terima kasih Weni sudah membawa acara ini berjalan dengan baik. Diskusinya sangat menarik. Kami senang juga banyak nih yang nanya gitu, lebih ke tentang kehidupan masyarakatnya juga dan tentang film dokumenternya juga. Mungkin beberapa pertanyaan belum sempat terjawab, nggak masalah, nanti bisa kami bisa diposting lagi di komen, atau mungkin nanti selanjutnya ada pertanyaan tentang film-film lain yang sedang bertayang di JFF, di komen aja, nanti bisa dijawab oleh admin sosmed kami. Ya, kemudian untuk mengingatkan ke teman-teman yang sudah mengikuti acara sejauh ini, terima kasih dan mohon kesediaannya mengisi angket. Tautannya sudah kami letakkan di kolom chat. Mohon diisi untuk jadi bahan evaluasi kami untuk acara-acara berikutnya, karena sebetulnya kan
selama ini Japan Foundation juga lebih sering offline ya gitu, enak gitu kalau acara offline, dan tahun ini kan semua acara kami apalagi JFF jadi terpaksa online, tapi di satu sisi kami senang bahwa dengan online teman-teman dari luar Jawa gitu juga jadi bisa join gitu, yang biasanya harus datang ke kota-kotanya JFF atau ke Jakarta gitu kan sulit ya, kalau di sini semua bisa ikut nonton gratis gitu. Nah, kami mohon maaf kalau ada kendala di kendala teknis selama menonton, mungkin keterbatasan Ya, soal teknis. software ya gitu. Jadi kalau ada komentar-komentar seperti itu, ada saran untuk kami, silahkan dituliskan di angket tersebut. Terima kasih. Kemudian buat teman-teman yang udah nanya, terima kasih. Nanti akan dihubungi secara pribadi untuk teman-teman yang mendapatkan hadiah merchandise dari JFF Plus. Oke, terima kasih kembali untuk Weni, Mbak Ima, dan Mas Cimpe. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di kesempatan lain ya. Iya, sama-sama. Iya.